Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mendapatkan tugas proyek mata pelajaran IPS yang akan membahas kehidupan ekonomi di masa demokrasi Orde Baru dan demokrasi Orde Terpimpin. Mulai dari permasalahan ataupun kondisi di masyarakat tersebut dan solusi atau kebijakan yang terjadi di masa tersebut. Yuk simak videonya. Perkenalkan, nama saya Adi Pramono Arianto, absen 1. Halo, perkenalkan nama saya Edisia Danis Meslari, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Ken Kamesa Sabila, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadiansyah, nomor absen 21. Bagaimana kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin? Permasalahan yang dihadapi pada masa demokrasi terpimpin, yang pertama, ekspor dan investasi mulai menurun, lalu yang kedua, menurunnya cadangan devisa. Apa itu devisa? Devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang bisa ditukarkan dengan uang luar negeri. Lalu yang ketiga, inflasi bisa mencapai ratusan persen. Inflasi itu adalah kenaikan harga maupun itu barang atau jasa dalam jumlah yang besar dengan periode waktu tertentu. Lalu yang terakhir, harga kebutuhan pokok itu semakin mahal karena adanya kenaikan harga ini, sehingga warga-warga sebelumnya tidak bisa melengkapi kebutuhan pokok buat mereka diri sendiri maupun keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembentukan Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, pada 15 Agustus 1959, pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional (Deparnas). Pada tahun 1963, Presiden Soekarno mengganti namanya menjadi Bappenas. Yang kedua, penurunan nilai uang (devaluasi). Pada 15 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi dengan nilai uang kertas Rp500 menjadi Rp50, Rp1.000 menjadi Rp10. Pembukuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Yang ketiga, deklarasi ekonomi (DEKON) untuk memperbaiki ekonomi secara menyeluruh. Pada 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi yang berisi 14 peraturan pokok. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Sebagai langkah dari ekonomi berdikari, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris yang menjadi ciri khas perekonomian Indonesia. Yang kelima, peleburan bank. Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral. Lewat Perpres nomor 7 tahun 1965, didirikan Bank Tunggal milik negara. Dan bagaimana kehidupan ekonomi pada masa demokrasi Orde Baru? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang pertama, hiperinflasi hingga 650%. Pada awal masa Orde Baru, tepatnya pada tahun 1966, Indonesia mengalami hiperinflasi yang sangat tinggi mencapai 650%. Penyebabnya adalah kebijakan ekonomi yang kurang tepat, defisit anggaran yang besar, dan kelebihan uang beredar di masyarakat. Hiperinflasi ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua adalah hutang luar negeri. Pemerintah Orde Baru mengandalkan hutang kepada luar negeri untuk membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Jumlah hutang luar negeri terus meningkat yang kemudian menjadi beban besar bagi perekonomian Indonesia dan masyarakat. Ketergantungan pada hutang luar negeri ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak ekonomi global sehingga krisis ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, melonjaknya harga kebutuhan pokok.
Akibat inflasi yang tinggi, harga-harga kebutuhan pokok seperti bahan pangan, sandang, dan papan melonjak. Kenaikan harga ini semakin mempersulit kehidupan ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah seperti petani ataupun nelayan. Pemerintah kesulitan mengendalikan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga yang terjadi pada masyarakat. Yang keempat, kerusakan sarana dan prasarana. Krisis ekonomi pada masa Orde Baru juga menyebabkan kerusakan pada sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Kerusakan ini menghambat aktivitas ekonomi dan distribusi barang, serta menghambat upaya pemulihan ekonomi di Indonesia. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Yang kelima, rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya mencapai $70 US. Meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru masih sangat rendah, hanya sekitar $70 US. Hal ini jauh di bawah negara-negara tetangga kita, menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang belum terselesaikan. Rendahnya pendapatan per kapita ini menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, sudah jelas kan apa saja permasalahan yang terjadi pada masa Orde Baru? Selanjutnya, kebijakan atau solusi yang terjadi pada masa Orde Baru. Yuk kita lihat. Kebijakan apa aja sih yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ekonomi tersebut? Yang pertama, kebijakan ekonomi jangka pendek. Nah, kebijakan ini dibagi menjadi dua, yaitu stabilitas dan rehabilitasi. Stabilitas dengan menyusun APBN berimbang dan pinjaman luar negeri, sedangkan rehabilitasi dengan menjamin keamanan investor asing. Selain kebijakan jangka pendek, ada juga kebijakan jangka panjang yang disebut rehabilitas atau rencana pembangunan 5 tahun. Rehabilitas sendiri dibagi menjadi 5 periode. Rehabilitas pertama tahun 1969 sampai 1974 fokus untuk melakukan rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha serta investasi. Pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas guna memenuhi kebutuhan pangan sebelum membentuk sektor lain. Selanjutnya, rehabilitas 2 tahun 1974 sampai 1979 dan rehabilitas 3 tahun 1979 sampai 1984 fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta pemerataan pembangunan dan melakukan penekanan pada sektor pertanian dan industri. Sehingga pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras yang sebelumnya menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an. Yang terakhir adalah rehabilitas 4 tahun 1984 sampai 1989 dan rehabilitas 5 tahun 1989 sampai 1994. Pada rehabilitas ini berusaha untuk mempertahankan kemajuan sektor pertanian. Pada periode ini mulai berfokus pada sektor industri, khususnya industri barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, pengolahan hasil pertanian, dan menghasilkan mesin industri. Sebelum itu, kami mendapatkan sumber-sumber tersebut dari kompas.com, sehingga kalian bisa membaca artikel tersebut atau mendengarkan penjelasan singkat dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu saja penjelasan singkat dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga ilmu yang kami berikan kepada kalian adalah ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf bila kami ada salah kata. Sekian, terima kasih.